Godaan orang yang kuat dan merasa diri kuat adalah dia menjadi lupa diri, sekaligus lupa bahwa kekuatan yang dimilikinya itu sesungguhnya bukan berasal dari dirinya sendiri. Karena pada dasarnya manusia tercipta rapuh, tidak memiliki kekuatan apa-apa, hanya debu yang tidak berharga. Ketika Tuhan menciptakan, lalu menghembuskan nafas, barulah manusia itu menjadi hidup. Dan disitulah kekuatannya mulai terhimpun dan dia bisa menjalani kehidupan. Tetapi pada saat dimana seseorang sudah merasa sangat kuat, dia akan tergoda untuk meremehkan orang-orang yang lemah. Orang kalau kuat seringkali dikatakan dia mau kuatnya sendiri. Dia mau menikmati kuat itu sendirian tanpa berbagi dan membantu orang-orang yang lemah dengan kekuatan yang dia miliki. Tidak demikian dengan Tuhan kita. Tuhan Maha Kuat. Namun dalam kemahakuatannya, Dia berbagi kekuatan. Dia bahkan melimpahkan kekuatannya kepada orang-orang yang lemah. Dia tidak menyalahgunakan kekuatannya dengan sewenang-wenang untuk menindas dan menghancurkan orang-orang yang lemah, tetapi Dia memberikan kekuatannya, berbagi kekuatannya kepada orang-orang yang lemah itu agar mereka menjadi kuat. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan Menyapa Lagi hari ini dari Mazmur 18 ayat yang ke-33, 34, dan 37. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Kembali Daud menceritakan pengalaman tentang bagaimana Tuhan menguatkannya. Mazmur 18 adalah mazmur kesaksian Daud tentang kekuatan Tuhan yang membuat dia kuat. Diawali dengan ayat 2 yang sudah dibacakan beberapa hari yang lalu. Daud mengagungkan Tuhan, mengasihi Tuhan sebagai kekuatannya. Ini kesadaran perdana yang menyebabkan Daud tidak mudah hanyut dan hancur saat bencana berat menimpa hidupnya. Dan Daud juga menjadi sosok pribadi yang dikuatkan karena dia bersandar sepenuhnya dan seutuhnya pada kekuatan Tuhan. Dan ayat 33, Daud mengungkapkan bagaimana Tuhan atau Allah itu mengikat pinggangnya dengan keperkasaan. Kata mengikat pinggang ini biasanya adalah perlengkapan untuk seseorang itu berhadapan dengan pergumulan hidup yang berat. Mengikat pinggang ini digunakan sebuah kata yang lebih tepat, Allah memperlengkapi Daud dengan keperkasaan, atau kata lain untuk kekuatan. Dan Daud sungguh mengalami bagaimana dia diperlengkapi oleh Tuhan dengan kekuatan itu sehingga membuat jalannya rata. Artinya adalah membuat jalannya menjadi sempurna. Kita melihat bagaimana Daud sangat paham betul bahwa kalau dia bisa kuat, sungguh itu adalah karena Tuhan yang membuat dia kuat, bukan karena kemampuannya. Makanya dia katakan Tuhanlah yang memperlengkapinya dengan kekuatan. Di sini kita memahami tentang Allah yang kita kenal. Allah yang maha kuat tetapi tidak kuat dengan sendirinya dan untuk dirinya sendiri. Tapi Allah yang berbagi kekuatan dan menguatkan orang-orang yang lemah, yang letih,
yang berjalan tertatih-tatih di dalam pergumulan hidupnya. Dan bukan itu saja, dalam ayat 34 dikatakan Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Ungkapan kaki rusa di dalam kitab suci menegaskan tentang satu kekokohan. Kaki rusa ini digambarkan punya kekuatan yang lebih tinggi dari binatang-binatang lain sejenisnya. Kaki rusa terkenal dengan kuatnya, sekaligus begitu tangkas, cekatan, ada kecermatan dalam rusa itu melangkah atau berlari. Yang makin menarik lagi adalah berlarinya sangat cepat, tetapi cermat. Bukan cepat sembarangan atau serampangan, tapi cepat, cekat, dan cermat. Tanpa bebunyian, tanpa juga langkahnya itu didengar oleh orang-orang yang ada atau didengar oleh makhluk lain. Ada yang menggambarkan bahwa rusa itu langkah-langkahnya, setiap pijakan kakinya itu tak bersuara seperti ular yang sedang berjalan, mengulir, dan rusa memiliki kaki yang kuat, cekat, cermat, tapi melangkah di dalam senyap. Tidak ada yang namanya dia memperdengarkan langkahnya seperti prajurit-prajurit yang mau berperang. Gambaran ini menegaskan kepada setiap kita bagaimana pengalaman Daud dikuatkan oleh Tuhan. Dia sadar bahwa untuk menjadi kuat tidak perlu untuk memperdengarkan kepada orang lain atau memperlihatkan kepada orang lain bahwa dirinya kuat. Karena dia sadar kekuatan itu berasal dari Roh Allah yang memang dengan senyap bekerja, yang dengan senyap itu membuat Daud bisa melangkah dengan tegap, tanpa gegap gempita, bersuara dan ingin didengar orang. Tapi Daud justru melangkah di dalam senyap tanpa gegap. Bukankah ini pula strategi peperangan yang biasanya Daud pakai saat mau menggempur musuh? Diam-diam, pada saat senyap, bukan pada saat terang benderang, tapi pada saat gelap. Tetapi dia kuat, cekatan, dan cermat. Karena itulah Daud menyaksikan bagaimana ia dibuat seperti kaki rusa, yang membuat dia bisa tegak berdiri di bukit yang tinggi. Daud sadar kekuatannya itu adalah dari Tuhannya. Dan bukan itu saja, digambarkan bahwa Tuhan memberikan tempat lapang untuk langkahnya, dan mata kakinya tidak goyah. Kembali bicara soal kaki. Kekokohan kaki untuk melangkah dengan gesit, dengan kuat, cekat, dan cermat. Ini yang menyebabkan Daud adalah sosok yang bukan saja Tuhan pilih menjadi seorang hambanya atau raja yang memerintah, tetapi Tuhan ingin membuat pulih orang yang ia pilih itu. Tuhan tidak membiarkan Daud di dalam kondisi yang lemah, tapi Tuhan memperlengkapinya dengan kekuatan. Agar dalam kepulihan yang Daud miliki, ia makin terlatih. Walaupun dalam hidupnya pernah mengalami keletihan dan pernah mengalami terseok-seok jalan tertatih-tatih lewat pergumulan berat yang menimpa hidupnya, keluarganya, bahkan dalam masa pemerintahannya begitu banyak musuh-musuhnya. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan yang Maha Kuat mau berbagi kuat buat kita agar kita menjadi kuat. Hari-hari ini saat kondisi yang begitu berat menindih, banyak bencana dan musibah melanda, banyak orang yang merasa hidupnya begitu letih dan harus berjalan tertatih-tatih menelusuri berbagai macam pergumulan hidup yang sangat berat dengan beban yang menindih begitu kuat. Karena itu, jangan berhenti untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Saat ketika kita lemah, Dia perkasa dan Dia mau berbagi keperkasaannya buat kita. Dan seperti rusa yang selalu rindu akan sungai Tuhan, biar kita boleh selalu rindu dekat dengan Tuhan, sumber kuat kita yang sejati. Tuhan mau pulihkan orang-orang yang Ia pilih agar makin terlatih dan siap menghadapi tantangan hidup. Amin.